Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia Sasti, Vinka Rusta Agatha, dan Eni Kurniawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Evaluasi Hasil Belajar Program Pembelajaran di MI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip umum evaluasi pada pembelajaran MI. Yang pertama itu adalah kontinuitas. Sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya itu tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua itu adalah komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa. Nah, yang ketiga adalah kooperatif. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan itu harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa. Yang keempat adalah objektif. Faktor-faktor itu seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya itu tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Yang kelima adalah praktis. Kegiatan tersebut itu harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Selanjutnya adalah fungsi penilaian atau evaluasi. Yang pertama adalah alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Yang kedua adalah umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Dalam laporan tersebut itu dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah penilaian. Nah, langkah-langkah penilaian itu ada dua macam, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum itu adalah suatu perencanaan yang menyangkut segenap rencana evaluasi hasil belajar dalam suatu jenis pendidikan tertentu. Nah, dewasa ini pengaturan tentang pemberian pelajaran mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah yang diberlakukan sekolah dasar sampai sekolah menengah yang diberlakukan sistem guru bidang studi. Nah, program-program evaluasi itu harus bersifat singkat dan jelas bagi setiap orang yang akan menggunakan program evaluasi. Nah, program evaluasi untuk suatu sekolah itu hendaknya membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah rincian mengenai aspek pertumbuhan yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan evaluasi. Yang kedua adalah metode evaluasi yang dapat digunakan. Yang ketiga, masalah alat yang dapat digunakan. Keempat adalah kriterium dan skala yang digunakan. Yang kelima adalah jadwal evaluasi. Nah, selanjutnya adalah perencanaan khusus. Perencanaan khusus adalah langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru setiap kali guru itu akan mengadakan evaluasi hasil belajar. Pelaksanaan perencanaan khusus ini akan berhasil apabila akan dibarengi adanya program evaluasi dan persiapan khusus meliputi yang pertama, merumuskan tujuan, menetapkan aspek-aspek yang dinilai. Yang ketiga adalah menetapkan metode dan menyiapkan alat-alat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik penilaian. Teknik penilaian ada dua cara, yaitu yang pertama adalah tes dan yang kedua adalah non-tes.
eh, penilaian secara tes, yaitu yang pertama yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes secara tertulis yang dilakukan siswa untuk memberi jawaban yang telah disediakan oleh guru, lalu memberikan jawaban dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif ataupun seragam terhadap semua murid. Setelah itu ya tes non objektif. Tes non objektif yaitu dengan tes uraian yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan. Jadi seorang guru memberikan soal pada siswa dan siswa menjawab dengan uraian. Setelah itu mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-kata mereka sendiri. Penilaian non-tes yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian wawancara, observasi, angket, studi kasus, dan portofolio. Penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja yaitu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengamati kegiatan siswa untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang dilakukan siswa. Dilakukan dengan cara guru memberi tugas lalu mengamati apakah siswa tersebut telah mencapai kompetensi yang diinginkan atau belum. Observasi adalah kegiatan siswa untuk mengamati ataupun menganalisis secara langsung, dan observasi tersebut terdiri dari 5, yaitu yang pertama observasi partisipan, yang kedua observasi sistematik, yang ketiga observasi eksperimen, yang keempat observasi non sistematik, dan yang terakhir yaitu observasi eksperimental. Selanjutnya yaitu angket ataupun kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Lalu angket dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada orang tua peserta didik. Portofolio adalah penilaian yang dilakukan di dalam kelas oleh guru dan peserta didik untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu seorang guru mengamati tingkah laku siswa, dilihat dari psikolog anak maupun perbuatan anak kesehariannya yang apa dia dilakukan di dalam kelas. Penilaian sikap tersebut yaitu sebagian dari guru untuk melihat karakteristik anak. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan guru terhadap siswa dengan cara memberi pertanyaan yang telah disediakan oleh guru, lalu siswa menjawab dengan sepengetahuan mereka dan apa yang mereka mengerti. Portofolio adalah penilaian yang dilakukan di dalam kelas oleh guru dan peserta didik untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jenis-jenis tes pada pembelajaran IPS yaitu terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis yaitu tes yang berupa soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar atau salah, ataupun menjodohkan dan uraian. Setelah itu yaitu tes lisan. Tes lisan adalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan maupun secara langsung, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat, dan jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Penugasan adalah penilaian yang diberikan oleh guru dalam bentuk pekerjaan rumah dan
Pekerjaan rumah tersebut dapat berupa individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Itu saja yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.